Setelah menikmati indahnya situ Cipanten dan bermain bersama ikan koi yang cantik, perjalanan berlanjut ke Curug Jami di kaki Gunung Sawal, di mana alam menyambut dengan sejuk dan derasnya air terjun. Malam kemudian hadir di alun-alun Kabupaten Ciamis yang hangat, sederhana, dan penuh kehidupan. Keesokan harinya, kebersamaan terjalin di Sawah Mamah Emin, Kampung Cikujang di kaki Gunung Sawal. Botram di tengah hamparan hijau kaki Gunung Sawal yang menenangkan. Dan kini, episode terakhir dimulai. Perjalanan pulang menuju Jakarta, menutup kisah road trip ini dengan jejak kenangan yang tak akan terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zaki Family Camp. Tak terasa inilah hari terakhir perjalanan road trip keluarga kami ya guys. Setelah 4 hari 3 malam penuh cerita, tawa, dan keindahan alam, akhirnya tibalah saatnya kami untuk kembali pulang menuju ke Jakarta. Perjalanan ini dimulai dari menikmati pesona situ Cipanten yang begitu tenang dan memanjakan mata ya. Kemudian kami melanjutkan petualangan menuju Curug Jami yang berada di kaki Gunung Sawal yang menghadirkan suasana alam yang sejuk dan menenangkan. Kemudian pada malam hari kemarin kami menikmati gemerlap suasana alun-alun Ciamis yang terbaru ya, yang ramai dan penuh kehangatan. Kemudian di episode sebelumnya juga kebersamaan kami terasa semakin lengkap lewat momen botram sederhana di Sawah Mamah Emin, ditemani hamparan sawah hijau dan udara pedesaan yang begitu damai ya, dengan membuat nasi liwet ala kadarnya. Dan sekarang tibalah episode kelima nih guys, episode penutup dari perjalanan panjang penuh kenangan ini ya. Rutenya dari Curug Jami dan Kampung Cikujang, kami akan memulai perjalanan menuju ke daerah Halim, Jakarta Timur. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang destinasi tetapi tentang setiap cerita yang tercipta di sepanjang jalan ini ya guys. Pagi ini perjalanan panjang kami menuju Jakarta Timur akhirnya dimulai. Dari Kampung Cikujang kami bersiap menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 245 km dengan estimasi waktu sekitar 5-6 jam perjalanan dalam kondisi lalu lintas lancar ya guys. Karena itulah kami sengaja mulai perjalanan sejak pagi hari sekitar pukul 6 pagi lah. Udara masih dingin, suasana kampung masih begitu tenang, dan jalanan pun belum terlalu ramai. Strategi berangkat dari awal ini tentu untuk menghindari titik-titik kemacetan yang memang sudah terkenal padat nih, terutama di kawasan Pasar Lewo, Pasar Bandrek, hingga daerah Limbangan. Perjalanan kali ini akan menempuh jalur selatan Jawa Barat atau yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan jalanan berliku khas pegunungan nih. Dari Kecamatan Cihaur Beuti, perjalanan dilanjutkan menuju Raja Pola, kemudian Ciawi, Limbangan, Nagrek, hingga Cileunyi. Setelah melewati jalur darat yang penuh panorama perbukitan dan hamparan sawah hijau, perjalanan akan berlanjut memasuki jalan tol. Dari jalan tol Cileunyi Padalarang kami akan menyambung ke tol Cipularang nanti ya, sebelum akhirnya melintasi jalan layang MPZ menuju arah Jakarta. Sebuah perjalanan panjang yang mungkin melelahkan nih guys, tapi ya kita coba dulu dah. Akhirnya perjalanan kami tiba di persimpangan jalan nasional nih. Kalau mengambil jalur ke kiri, perjalanan akan mengarah menuju ke Jawa Tengah dan sekitarnya, sedangkan kami memilih jalur ke arah kanan melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah memasuki daerah Limbangan nih guys. Kondisi jalan pagi ini cukup lancar, jadi perjalanan terasa lebih nyaman dan santai. Sepanjang jalur ini suasananya memang selalu menarik untuk dinikmati ya. Banyak sekali rest area kecil, warung-warung khas Sunda, kemudian tempat-tempat ngopi pinggir jalan, hingga spot-spot sederhana dengan pemandangan alam yang indah. Hamparan sawahnya juga perbukitan hijau dan udara pagi yang masih segar membuat perjalanan jauh lebih terasa menyenangkan nih guys. Kebetulan kami berangkat pagi hari, jadi posisi matahari berada di belakang perjalanan kami. Alhamdulillah tidak terlalu silau ya. Karena biasanya kalau sore hari jalur dari Tasik menuju ke arah Jakarta itu menyulitkan pengendara akibat cahaya matahari sore yang langsung menghadap ke arah kendaraan.
Dan sekarang perjalanan kita terus berlanjut ya. Di depan kami sudah terlihat sebuah jembatan. Tadi sudah kita lewati jembatan yang menjadi penanda bahwa perjalanan pulang ini masih panjang nih, namun penuh dengan pemandangan indah di sepanjang jalan ini. Perjalanan dari daerah Limbangan menuju Tanjakan Nagrek memang selalu punya suasana yang khas ya guys. Di sepanjang jalan kanan kiri juga dipenuhi deretan rumah makan, warung tradisional, hingga restoran-restoran khas Sunda yang menggoda banget untuk disinggahi. Jadi buat kalian yang berencana road trip atau touring melewati jalur selatan ini, nggak perlu khawatir soal tempat istirahat ataupun tempat makan nih. Karena di sepanjang jalur Limbangan fasilitasnya cukup lengkap, banyak banget lah tempat makan, kemudian juga toilet juga banyak. Jadi kalau kalian kebelet pipis atau BAB atau BAK ya, kalian tinggal melipir aja dulu ke pinggir, di situ banyak sekali ya, 2000. Alhamdulillah pagi ini kondisi jalan masih cukup lengang nih guys. Aktivitas masyarakat juga sebelumnya belum terlalu padat kayaknya nih. Jadi biasanya kawasan ini terkenal agak ramai dan sering terjadi macet panjang, terutama saat akhir pekan atau musim liburan yang mengarah balik ke area Bandung dan ke area Jakarta ya. Walaupun jalurnya berkelok-kelok, naik turun dan penuh tikungan khas pegunungan, justru itu yang membuat perjalanan kita ini terasa seru dan tidak membosankan nih. Pemandangannya hijau di kiri dan kanan jalan, udara pagi yang sejuk, ditambah kondisi jalan nasional yang mulus banget, membuat perjalanan semakin nyaman nih guys. Bisa dibilang jalur selatan ini memang salah satu surganya para pecinta touring dan road trip. Sensasi pengemudi di antara perbukitan dengan jalanan yang bagus benar-benar menghadirkan pengalaman perjalanan yang berbeda nih. Dan ngomong-ngomong soal daerah Limbangan, daerah Garut punya cukup banyak jajanan khas Sunda yang terkenal. Salah satunya adalah burayot guys, jajanan tradisional manis khas Garut yang banyak dijual di pinggir jalan tuh. Tadi kami sempat melihat beberapa penjual burayot di sepanjang jalan ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk mampir dan mencoba rasanya langsung. Pokoknya kita harus cobain nih guys. Nah sekarang kami sudah sampai di persimpangan menuju Lingkar Nagrek nih. Di kawasan ini mulai terlihat banyak truk-truk besar yang parkir di bahu jalan sebelah kanan maupun sebelah kiri ya. Mungkin memang para sopir sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menanjak yang cukup panjang. Kalau boleh sedikit berbagi pendapat sih, mudah-mudahan kedepannya bisa disiapkan area khusus atau rest area yang lebih memadai untuk kendaraan besar seperti truk-truk ini ya. Karena kalau kondisi masih pagi buta atau saat lalu lintas mulai ramai, kendaraan yang parkir di pinggir jalan cukup membuat jalur menjadi sempit dan sedikit mengganggu perjalanan. Dan sekarang kami sudah sampai di pertigaan ikonik Nagrek nih guys. Di sini jalur bercabang menuju Garut dan Bandung. Jembatan dan tanjakan panjang di kawasan ini memang sudah sangat terkenal di kalangan para pengendara maupun pecinta road trip. Dari titik ini perjalanan akan terus menanjak cukup panjang, jadi buat kalian yang ingin melewati jalur Nagrek, pastikan kondisi kendaraan benar-benar prima dan jangan terlalu memaksakan kendaraan, terutama untuk mobil-mobil yang usianya cukup lama ya guys. Karena saat musim liburan atau akhir pekan, kawasan ini sering sekali dipadati kendaraan-kendaraan. Kemudian tidak jarang juga ada mobil atau kendaraan berat yang mogok karena dipaksakan terus menanjak tanpa istirahat. Kalau memang mesin mulai terasa panas atau tenaga mobil mulai berkurang, lebih baik menepi sejenak dan beristirahat. Santai saja, nikmati perjalanannya karena jalur Nagrek ini memang terkenal panjang tanjakannya guys. Tapi di balik itu semua, pemandangan di sini benar-benar indah banget. Jalannya mulus, aspalnya halus, hampir tidak ada lubang. Di kanan kiri dipenuhi pepohonan hijau, sementara di kejauhan terlihat perbukitan yang membuat suasana perjalanan terasa adem dan menenangkan. Bahkan dari kejauhan juga terlihat tuh ada jalur kereta api kayaknya ya, yang menghubungkan antara Garut menuju ke Bandung tuh. Menambah suasana perjalanan jadi khas banget Jawa Barat ya. Di beberapa sisi bukit juga terlihat area perbukitan yang sudah digali kayaknya tuh, atau galian-galian gitu ya. Kemungkinan untuk aktivitas tambang atau pemotongan batuan lah.
Dan sekarang perjalanan terus berlanjut melewati tanjakan demi tanjakan nih guys. Nah, salah satu hal penting yang harus diperhatikan di jalur seperti ini adalah posisi kendaraan kita terhadap truk-truk besar. Sebaiknya hindari terlalu dekat atau tepat berada di belakang truk bermuatan berat, terutama saat menanjak, atau juga jangan di belakang bis-bis lah ya. Bis juga kadang-kadang kalau yang nggak kuat kan bisa berhenti mendadak atau mundur gitu. Jadi kita harus menghindarinya karena ada kemungkinan kendaraan berat kehilangan tenaga saat tanjakan itu sangat berbahaya banget. Lebih baik jaga jarak aman saja, kurangi kecepatan dan pilih posisi berkendara yang lebih aman. Keselamatan tetap yang utama selama di perjalanan ya guys. Dan menariknya lagi, sepanjang jalur Nagreg ini juga banyak sekali warung-warung dan tempat istirahat yang sederhana. Ada yang jual makanan ringan, kopi hangat, indomie rebus, gorengan, sampai kelapa muda segar yang cocok banget dinikmati sambil melepas lelah di tengah perjalanan panjang ini. Dan setelah melewati jembatan ikonik tadi, kita masuk ke bagian yang tidak kalah menarik, yaitu terowongan lingkar Nagreg guys. Bagian ini terasa seperti jalur yang mengalir di antara perbukitan ya. Seakan jalan ini dibelah langsung dari bentang alamnya. Struktur jalannya rapi, melingkar, dan memberikan pengalaman berkendara yang unik. Seolah kita ini sedang melewati koridor alami di tengah pegunungan guys. Di titik ini suasana perjalanan juga terasa berubah nih, dari tanjakan panjang yang penuh perjuangan dengan karakternya yang khas Nagreg berkelok-kelok dan menurun di beberapa titik ya. Terowongan lingkar Nagreg ini benar-benar menjadi salah satu bagian paling ikonik dari jalur selatan Jawa Barat guys. Saat melintas di sini kita bisa melihat bagaimana jalur ini dirancang untuk mengurai kemacetan sekaligus tetap menjaga keindahan alam di sekitarnya. Dan lagi-lagi pemandangannya luar biasa, perbukitan hijau, alur jalan yang melingkar, dan lalu lintas yang perlahan mengalir turun menuju kawasan Bandung, membuat perjalanan ini terasa semakin lengkap dan berkesan.
terus berlanjut ya guys, perjalanan kami sudah memasuki kawasan ini Ranca Ekek ya. Setelah melewati jalur pegunungan nagrek yang penuh tanjakan dan tikungan, suasana jalan di sini mulai terasa lebih tenang dan nyaman. Jalannya sudah lebar dengan beberapa jalur yang tertata rapi. Di bagian tengah juga sudah ditanami pohon-pohon yang rindang, yang membuat suasana perjalanan terasa adem dan tidak terlalu panas meskipun matahari pagi udah mulai naik nih. Alhamdulillah nih, perjalanan sejauh ini masih lancar, tapi sepertinya perut sudah mulai kasih kode nih. Mulai keroncongan sejak tadi pagi di jalan. Akhirnya kami memutuskan untuk nyari makanan dari sekitar sini untuk menepi sejenak mencari sarapan di sekitar Ranca Ekek ya. Dan seperti biasa sih, kalau perjalanan pagi-pagi begini pilihan yang paling pas memang makanan hangat ya. Dan pilihan kami jatuh ke bubur ayam. Kelihatannya tempat ini memang cukup terkenal di kalangan para pengendara yang sedang road trip atau perjalanan jauh, karena terlihat banyak juga sih pengendara yang berhenti di sini. Bahkan beberapa mobil berplat Jakarta juga sedang parkir untuk sarapan sebelum melanjutkan perjalanan ya. Suasana paginya juga terasa dingin. Udaranya udah dingin ya, karena ini udah masukin Kabupaten Bandung nih. Di pinggir jalan, wah ini pasti kita berhentinya di pinggir jalan saja. Aroma kaldu bubur ayam mulai tercium tuh, berpadu dengan suara kendaraan yang lalu lalang dan udara pagi khas Bandung Timur. Nah, kali ini kita akan mencoba bubur ayam spesial khas Ranca Ekek dulu ya guys, sebelum kembali melanjutkan perjalanan panjang menuju kota Jakarta Timur. Bubur ayam spesial Ranca Ekek. Aduh, sakit kasihan, kayak masih ngantuk. Padahal tidak sungguh-sungguh amat juga berangkatnya. Aduh, tempatnya juga sih lumayan enak ya di pinggir jalan gini nih. Mobilnya lebih lembut kalau masih pagi ini, karena masih jalannya masih lengang banget. Trotoarnya bagus guys. Nah, ada sate. Kayaknya udah kerucukan banget. Biasanya dia dapat 2 mangkok nih guys. Akhirnya bubur ayam hangat pun datang nih guys. Tampilannya sih memang sederhana, khas bubur ayam pinggir jalan yang sering kita temui saat perjalanan pagi ya. Isinya juga cukup lengkap sih, ada suwiran ayam, kemudian taburan seledri yang bikin aromanya makin harum, kecap manis juga, kerupuk, sambal, lalu tambahan sate. Ada sate ati dan sate telur tusuk yang jadi pelengkap wajib buat sebagian orang sih. Memang kalau soal rasa mungkin tidak terlalu berbeda dengan bubur ayam pada umumnya. Sederhana, tidak terlalu mewah, tapi justru itu yang bikin nikmat saat dimakan di tengah perjalanan seperti kami ini. Yang penting hangat, gurih, dan cukup untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan road trip menuju ke Jakarta. Dan yang paling penting lagi, harganya masih murah meriah nih guys. Alhamdulillah cukup untuk menggajal pagi ini sebelum nanti mencari makanan yang lebih berat di perjalanan berikutnya ya. Kadang-kadang dalam perjalanan seperti ini sih bukan soal makanannya mewah atau tidak, tetapi suasananya sederhana saat sarapan di pinggir jalan bersama keluarga. Itulah yang justru menjadi bagian paling berkesan di sebuah road trip. Setelah perut kenyang diisi bubur ayam hangat, perjalanan pun kembali kita lanjutkan nih guys. Suasana pagi di kawasan Ranca Ekek sekarang sudah mulai ramai tuh. Motor-motor para pekerja dan masyarakat yang beraktivitas sudah mulai memenuhi perjalanan atau jalanan ya. Perlahan suasana kota mulai hidup dengan hiruk pikuk aktivitas pagi. Meski lalu lintas mulai padat, perjalanan tetap terasa menyenangkan karena sepanjang jalan masih dipenuhi suasana khas Jawa Barat yang hangat dan ramai oleh pedagang-pedagang pinggir jalan. Dan seperti yang sudah direncanakan sejak tadi, sekarang kita sedang berburu satu jajanan khas Sunda yang cukup terkenal, yaitu burayot. Mudah-mudahan masih ada yang jual sepanjang jalan ini ya guys, karena dari tadi terlihat cukup banyak pedagang oleh-oleh dan jajanan tradisional di pinggir jalan. Dan benar saja akhirnya kami menemukan penjual burayot di pinggir jalan ini. Kami pun langsung menepi sejenak untuk membeli beberapa bungkus burayot sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Jakarta. Selain rasanya yang manis dan legit, jajanan tradisional seperti ini memang selalu punya ciri khas sendiri yang bikin kangen suasana kampung dan perjalanan dari
daerah Tatar Sunda guys. Burayot adalah jajanan tradisional khas dari daerah Sunda, terutama populer di daerah Garut, Jawa Barat ya guys. Bentuknya unik seperti adonan yang menggantung atau mengerut. Sesuai namanya, burayot. Burayot itu yang dalam bahasa Sunda berarti menggantung lemas ya. Bahan-bahan utama cukup sederhana dan mudah ditemukan nih, cuma tepung beras, gula aren. Ini gula aren ini yang memberi khas manisnya ya, kemudian santan kelapa, sedikit garam, kemudian minyak goreng untuk menggorengnya. Beberapa versi juga kadang menambahkan sedikit tepung terigu atau tepung tapioka ya, tapi versi tradisionalnya sih lebih dominan tepung beras ya. Kemudian untuk cara membuatnya, nah Bapak ini yang sudah tahu ya, ini daftar harganya juga di sini paketan ya, ada yang 20.000, 30.000, 40.000 dan sebagainya. Di sini juga banyak sekali tuh cemilan-cemilan khas daerah Bandung atau khas daerah Jawa Barat nih guys. Di sini ada ubi cilembu, kemudian tahu Sumedang, dan posisinya berada persis di jalan nasional ini ya. Nah, kemudian setelah ini kita akan membeli beberapa burayot untuk kita bawa ke Jakarta. Setelah kita membeli beberapa burayot dan beberapa jajanan ringan di pinggir jalan, perjalanan pun kami lanjutkan ya guys. Kini kita sudah sampai di sebuah pertigaan penting. Kalau lurus itu jalur ke arah menuju ke Cibiru dan Kota Bandung, tapi perjalanan kali ini kita harus berbelok ke kiri karena kita akan masuk ke jalur tol menuju jalan tol Cileunyi Padalarang. Dan benar saja di depan sudah mulai terlihat nih gerbang tol Cileunyinya ya. Ini menjadi pintu masuk utama dari wilayah selatan Jawa Barat menuju jaringan tol yang mengarah ke Bandung dan Jakarta. Kondisi jalannya sih semakin terasa nyaman, lebar, mulus dan tertata rapi ya. Suasana berubah total dari jalanan arteri yang ramai menjadi akses tol yang lebih cepat dan modern. Di titik ini rasanya perjalanan semakin serius memasuki fase akhir. Tinggal mengikuti arus jalan tol dan perlahan kami akan semakin dekat menuju Jakarta. Menutup perjalanan panjang dari Jawa Barat bagian selatan hari ini, saya berikan dulu musiknya ya guys. Oke teman-teman, perjalanan kami lanjutkan ya dengan kondisi jalan tol yang masih sangat lengang. Jadi karena ini masih pagi hari, lalu lintas terasa sangat nyaman seolah jalanan ini hanya milik kita sendiri nih. Aduh, keren banget ya. Dari titik ini sih masih ada beberapa kilometer lagi untuk menuju ke Jakarta, masih jauh lah. Dan ini akan menjadi rest area pertama yang kita singgahi sejak masuk tol ya. Rencananya kita akan berhenti sejenak untuk istirahat, minum kopi, makan cemilan ringan, kemudian sekaligus ke toilet sebelum melanjutkan perjalanan panjang berikutnya ke Jakarta. Dan sekarang kita sudah mulai memasuki berbelok sedikit ke kiri ini menuju ke rest area
Nah, di depan terlihat jelas ya penanda kilometer, yaitu kilometer 149B. Jadi kita akan menepi sebentar di area ini untuk melihat suasana sekitar yang kelihatannya sih menarik nih. Dan memang pinggang juga sudah mulai terasa cenut-cenut ya, kepala juga sudah mulai pusing-pusing sedikit lah. Ini harus diisi kopi hitam dulu guys. Untuk bensin masih aman sih, masih di posisi setengah tangki sejak awal perjalanan ya. Jadi untuk saat ini belum perlu mengisi BBM dulu, karena si Kakalia ini memang sangat super irit nih guys. Jadi suasana di sini juga terasa berbeda ya, udaranya kayaknya lebih sejuk nih, khas wilayah Bandung yang masih dingin di pagi hari. Bahkan dari dalam mobil saja sudah terasa hawa pegunungannya yang menyegarkan. Di sisi lain sih terlihat bangunan pendopo masjid yang biasanya memang disediakan untuk tempat istirahat bagi para pengendara ya. Tempat seperti ini sangat membantu untuk sekadar melepas lelah, sholat, atau sekadar rehat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kondisinya juga masih cukup sepi, belum banyak kendaraan yang berhenti. Mungkin karena masih terlalu pagi kali ya. Tapi biasanya sih kalau hari Minggu atau musim liburan, rest area seperti ini biasanya sangat ramai banget, penuh oleh kendaraan dari berbagai arah. Di sekitar area juga sudah terlihat berbagai fasilitas lengkap, mulai dari jajanan, warung makan, tempat ngopi, hingga minimarket yang selalu jadi andalan para pelancong untuk membeli minuman dingin atau kebutuhan perjalanan. Dan sekarang kita putuskan untuk berhenti sejenak di dekat toilet ini ya guys. Sekalian istirahat sebentar, meregangkan badan, dan menikmati suasana pagi di rest area ini sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Boleh kan ngopi dulu? Ngopi dulu. Kalau itu ada mau masuk aja. Itu masa tuh berarti di situ. Bisa. Ibu mana? Bunda. Ayo ke masjid dak. Masjid. Masjid ini yang paling mencuri perhatian ya di rest area kilometer 149B ini adalah masjidnya yang benar-benar ikonik dan langsung terlihat dari kejauhan nih guys. Untuk siapa perancangnya atau arsiteknya sampai saat ini memang tidak banyak informasi resmi yang menyebutkan secara spesifik nama desainernya ya. Namun yang jelas konsep bangunannya sih dibuat bagus, kemudian kayu-kayunya terlihat besar ya. Nah, kemudian seperti pendopo-pendopo khas Jawa. Masjid ini tampil dengan desain yang megah banget, dominannya dengan warna-warna coklat ini tuh seperti kayu-kayu gitu ya. Pokoknya bagus banget dan pas banget di area ini dikelilingi dengan parkiran yang cukup luas. Jadi kita istirahat dulu di sini guys. Setelah cukup beristirahat di rest area kilometer 149D, perjalanan kembali kami lanjutkan ya guys. Nah, kini kami mulai melaju di tol Cileunyi Padalarang, kemudian bersambung ke tol Cipularang yang sudah menjadi familiar bagi para pelintas Bandung menuju ke Jakarta. Di sini perjalanannya terasa semakin cepat dan stabil karena sudah masuk ke jalur tol utama yang menghubungkan banyak wilayah penting di sekitar Jawa Barat ya guys. Kemudian setelah melewati Cipularang, perjalanan terus berlanjut menuju arah Cikampek dan perlahan tanda-tanda mendekati tujuan mulai terasa. Arus kendaraan semakin padat, bangunan perkotaan mulai terlihat, dan suasana jalan berubah dari perjalanan antar kota menjadi suasana metropolitan nih guys. Akhirnya kami keluar dari jalur tol menuju exit Halim. Di titik ini kami benar-benar sudah meninggalkan jalur tol utama dan mulai masuk ke kawasan jalan arteri menuju ke Halim, Jakarta Timur. Dari sini perjalanan tinggal sedikit lagi guys. Setelah ratusan kilometer perjalanan dari selatan Jawa Barat, kini kami benar-benar sudah mendekati titik akhir dari road trip perjalanan ini.
Alhamdulillah akhirnya perjalanan panjang road trip dari Curug Jami hingga Jakarta Timur ini telah sampai di penghujung cerita nih guys. Kami bersyukur perjalanan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dan kami tiba dengan selamat, sehat serta dalam keadaan baik tanpa kurang suatu apapun. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang jarak tapi juga tentang pengalaman, pemandangan dan setiap momen yang kami lewati di sepanjang jalan. Untuk rincian biaya tol dan kebutuhan perjalanan lainnya akan kami cantumkan lengkap di bagian deskripsi video ya guys, supaya bisa bisa menjadi referensi juga sih buat kalian yang ingin melakukan perjalanan serupa. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti perjalanan ini dari awal episode atau episode pertama sampai episode terakhir. Semoga video ini bisa menghibur dan memberi gambaran tentang serunya road trip melintasi jalur selatan Jawa Barat hingga kembali ke Jakarta. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan juga tinggalkan komentar di bawah ya guys. Kami juga sangat terbuka untuk saran dan rekomendasi rute road trip selanjutnya. Mungkin ada jalur yang lebih menantang, lebih indah, atau destinasi yang ingin kalian lihat kami eksplor bersama Kakak Lia 2017 kami di perjalanan berikutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.